Tom Lembong itu kasusnya bisa benar, tetapi membingungkan dan harus dipandang juga dari sudut politis. Kenapa kok mulainya dari Tom Lembong? Menjadi menteri sekarang tidak seram lagi ya, tidak sakral lagi. Jadi menteri cuma kayak gitu. Mau berantas korupsi kok ada menteri-menteri bermasalah masuk ke situ. Bahwa Prabowo ini kalau sesudah marah, ya, itu dipanggil tuh yang dimarahi dikasih duit. Sehingga banyak teman-teman di Kopassus cerita ingin ditempeleng sama Prabowo karena Pak Prabowo itu membiayai anak-anak yang pecatan nakal itu dia bina, dia kasih uang, dia kasih sekolah. Padahal waktu itu dia sedang kesulitan. Prof. Mahfud MD kembali ke Rumah Perubahan. Terima kasih sudah datang lagi. Makasih Pak Rinal. Ya. Ini Rumah Perubahan nih punya daya panggil tinggi bagi saya. Saya selalu ingin ke sini karena suasananya sangat indah, sejuk, penuh kedamaian. Prof. Mahfud ini nggak ada matinya, ramai terus. Ramai terus ya. Twitternya selalu menggoda pikiran masyarakat. Iya Pak. Dan kalau Pak Prabowo sebagai presiden membaca itu bisa tambah pinter dia. Dan Pak Mahfud mengatakan, jangan salah, Pak Prabowo ini adalah orang yang pandai, iya, begitu Pak. ya. Apa maksudnya Pak? Pandai dalam arti real. Ya. Sejauh pengenalan saya, karena saya lama dengan Pak Prabowo. Ya, dan Anda pernah menjadi campaign manajernya pula pada waktu calon presiden yang lalu ya. Iya, jadi saya cukup lama berkawan, orangnya keras. Ya. Keras itu artinya ngomongnya keras, gebrak keras, atau juga keinginannya keras? Spontan, kalau marah itu ya spontan, tapi baik sebenarnya. Orangnya baik. Iya, baca bukunya luar biasa. Berpengetahuan. Berpengetahuan. Bahasanya juga bagus, bahasa asing bagus, bahasa asing bagus. Kemudian retorikanya bagus kan. Nah, banyak. Kenapa saya katakan Pak Prabowo tuh pinter? Karena sekarang ini banyak orang menghitung Prabowo ini membingungkan. Membingungkan. Kenapa? Karena dia ini sebagai presiden terpilih, visi yang tergambar dari pidatonya kan bagus. Iya. Tegas gitu. Ya, memberantas korupsi dan paham betul bahwa korupsi ini masalah besar di negara kita. Masalah besar. Orientasi pemerintahnya membangun kesejahteraan rakyat, menegakkan demokrasi, menegakkan hukum, memberantas korupsi, kan itu yang selalu dikatakan, dan itu selalu jelas. Ini bagus, tetapi membingungkan kalau arah pemerintahnya seperti itu. Kenapa susunan kepemerintahannya tidak mendukung ke arah itu? Ini analisis orang ya. Susunan pemerintah artinya jumlah menteri maupun nama-nama menteri, maupun kapasitasnya. Dari orang-orang kapabilitasnya juga misalnya. Banyak orang menilai, ini mau berantas korupsi kok ada menteri-menteri bermasalah masuk ke situ. Bermasalah secara publik ya, dan kita tahu artinya ini tidak usah didiskusikan, memang bermasalah. Walaupun juga ada menteri bagus-bagus seperti Sri Mulyani, Budi Sadikin, dan beberapa orang bagus-bagus. Sri Mulyani, Budi Sadikin, Tito saya kira oke. Tito Karnavian oke, Nasaruddin Umar, banyak yang bagus-bagus. Banyak yang bagus ya, tapi ada juga yang menimbulkan pertanyaan publik. Lalu ada orang-orang baru yang kayaknya beberapa masih buta di dalam ketatanegaraan dan pemerintahan. Belum ngerti tugasnya. Sehingga orang mengatakan, Pak Prabowo ini mau memperbaiki sesuai dengan pidatonya apa enggak? Kalau saya tetap optimis, itu bagian dari strategi. Bagian dari strategi? Bagian dari strategi. Pertama, untuk menunjukkan akomodatifnya terhadap berbagai kelompok. Sehingga menjadi menteri sekarang tidak seram lagi ya, tidak sakral lagi. Jadi menteri cuma kayak gitu. Untuk apa kan gitu ya? Sehingga tidak sakral lagi. Kalau dulu kan jumlah menteri sedikit, orangnya juga mantan birokrat senior atau jenderal ternama. Ini orang yang bukan jenderal pun juga bisa. Sehingga kalau begitu ini desakralisasi juga. Desakralisasi. Menteri itu ya biasa-biasa aja, enggak usah di anu-anukan. Yang kedua, mungkin
ini memang dalam rangka mengandangkan. Kamu ke bawah saya dulu semua gitu ya. kan. Ke bawah saya semua. Di bawah kendali ini dia. arahan saya, ngelanggar kamu ini. Ya. Saya tindak, kira-kira begitu. Kalau dari itunya. Tapi ya kita tidak tahu karena ini politik ya. Karena kepandaian Pak Prabowo itu ada dua kemungkinannya. Satu karena dia pandai lalu mengatur strategi mungkin antara lain seperti saya katakan tadi. Lalu yang kedua memang mau mempolitisasi masalah. Karena saya sudah presiden, peduli apa dengan apa, sudahlah saya gini-gini aja, mau kritik dan sebagainya. Mungkin. Tapi saya lebih percaya pada Pak, integritas pribadinya sejauh yang saya kenal. Orang itu bersungguh-sungguh dan lugu. Kalau berpolitik tuh ya lebih jujur gitu ya, tidak terlalu tricky gitu. Tidak terlalu tricky. Dan banyak nolong orang tapi dihanati oleh orang yang ditolong itu kan. Itu sering sekali beliau menghadapi itu. Sering sekali. Dan dia temperamental. Kalau marah gitu gebrak meja. Spontan. Gebrak meja bisa juga. Kalau kata teman-teman kalau di tentara dulu nendang perut, tendang budat gitu. Dulu waktu masih muda. Waktu itu. Kalau sekarang enggak lagi, tinggal gebrak meja. Tapi semua mempersaksikan bahwa Prabowo ini kalau sesudah marah, itu dipanggil tuh yang dimarahi dikasih duit. Sehingga banyak teman-teman di Kopassus cerita ingin ditempeleng sama Prabowo karena nanti pasti dipanggil kamu beli. Ini cerita serius ini. Ini serius Pak. Serius. Apa yang cerita pada saya? Staf-staf saya, ajudan saya, Pak dulu kan dari Kopassus. Cerita dari mulut ke mulut tentang suka marahnya Prabowo tapi baik hatinya itu juga. Nah waktu gini Pak, waktu saya jadi manajer kampanyenya Pak Prabowo. Saya diberi satu helikopter untuk kemana-mana. Diberi satu helikopter untuk dipakai kemana-mana. Untuk dipakai kemana-mana udah pakai oleh timnya karena saya ketua tim. Diberi pesawat juga. Nah setiap saya ke daerah, itu ada orang menjemput saya dan berbisik. Pak, saya dikirim oleh Pak Prabowo untuk ngawal Bapak. Anda siapa? Saya dulu pecatan tentara. Oh, jadi orang yang tersingkir itu dia beri tempat. Pecatan tentara karena melanggar apa disekolahkan Pak ke luar negeri. Dia cerita selama saya sekolah di luar negeri Pak Prabowo itu sedang disebut terasing di Yordan dan di luar negeri dan tidak di Indonesia. Tapi Pak setiap bulan dia ngirim uang ke saya. Setiap bulan nelpon, uangmu masih ada enggak? Gitu. Ada orang di Jawa Timur. Setiap saya ke Jawa Timur, dia yang datang duluan. Saya orangnya Pak Prabowo. Ya saya tanya, Anda kok setia sekali? Ya itu, Pak Prabowo itu. Membiayai anak-anak yang pecatan nakal itu dia bina. Dia kasih uang, dia kasih sekolah. Padahal waktu itu dia sedang kesulitan. Kalau tidak salah namanya Wahyu tuh di Jawa Timur. Dia dulu di sekolah di tentara. Terus melanggar apa gitu, dipecat gitu. Oleh Prabowo sekolah kamu ke luar negeri. Nanti mengabdi ke Republik. Jadi dia tidak buang orang? Enggak. Itu yang waktu saya jadi ketua tim kampanyenya tuh wah hebat bener nih Pak Prabowo gitu. Tapi makanya tentara setia ya pada dia ya. Tapi pada waktu itu kalau kita bicara yang kayak gitu kan diejek oleh publik, oleh mereka yang sekarang dukung Prabowo ini, mereka yang sekarang dukung Prabowo itu, mereka ngejek dulu. Kalau saya dulu katakan, pengejek mereka ya. Iya ini banyak nih yang masuk kabinet banyak, dulu dengan Prabowo. Nah saya waktu itu sudah bilang Prabowo itu baik loh, itu orang-orang di daerah itu, Kopassus tentara, Prabowo datang digendong loh digitukan gitu. Saya datang karena ketua timnya Pak Prabowo dijaga betul oleh mereka. Pesannya Pak Prabowo, Bapak harus dijaga gitu. Waktu itu, tahun 2014. Jadi dia punya kesetiaan berkawan, punya nasionalisme, punya sportivitas. Entah kalau sekarang berubah. Kalau tadi saya katakan Pak Prabowo kayak gini membingungkan ini karena strategi, tapi mungkin juga politisasi bisa. Kan ini kan politik, kita tidak tahu. Dinamis sekali. Iya, bisa dinamis. Itu, tapi Pak, bagaimana kita membaca fenomena dengan orang-orang yang pernah memecat dia dan kemudian ramai semuanya bersekongkol, kemudian semuanya nunjuk itu pelakunya Prabowo tahun 98 dan kemudian mereka menjadi pemimpin, mereka yang memberhentikan, mereka rajin bicara, tiba-tiba sekarang mereka mungkin itu bagian dari cara Pak Prabowo mempermalukan mereka. Dulu kan mereka ini yang ngantam-ngantamnya ketika saya katakan urusan
Pak Prabowo dengan urusan HAM dan sebagainya kan sudah ditangani, saya bilang. Semuanya berjalan, proses di pemerintahan berjalan gitu. Tapi mereka ini yang sekarang bersama mereka ini ngantem nih, ada yang jenderal, ada yang sayang dihantam waktu itu. Ingat saya dulu ada seorang jenderal juga berbicara seperti saya, bahwa Prabowo ini layak udah jadi presiden tahun 2014 tuh. Pak Suryo Prabowo namanya. Nah, itu yang membela habis-habisan. Membela habis-habisan Prabowo. Itu dihantam oleh mereka-mereka yang sekarang bergabung ke sana itu. Jadi kita melihat ada beragam sisi di situ. Ada beragam sisi. Oke, kita kembali lagi tadi bagaimana beliau menyusun kabinet. Ini gemuk. Dan kemudian ada juga orang-orang yang tidak profesional. Baru 1 hari saja sudah berbagai peristiwa terjadi. Ada yang pakai kop surat. Kemudian ada lagi kasus lain. Ada kasus penjelasan tentang pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM oleh Pak Yusril yang mengatakan bahwa itu bukan pelanggaran HAM berat. Tidak ada di Indonesia pelanggaran HAM berat katanya. Padahal dulu undang-undangnya beliau yang buat, tapi MPR-nya Pak Yusril yang buat bahwa pelanggaran HAM berat itu harus diselidiki. Dan yang memutus satu pelanggaran HAM berat atau bukan itu adalah Komnas HAM. Komnas HAM sudah memutuskan ada 18 pelanggaran HAM berat. 5 sudah dibawa ke pengadilan. Dibebaskan semua bahwa itu kata pengadilan tidak ada HAM berat. Tinggal 13 ini sisanya. Nah, itu masih tetap karena itu keputusan Komnas HAM. Nah, itu Pak yang kita jelaskan, Pak Yusril sudah meluruskan kembali. Dia bilang, saya kira saya ditanya soal genosida dan ethnic cleansing. Itu pelanggaran HAM berat, kalau itu di Indonesia tidak ada. Tapi kalau yang itu yang sudah ditetapkan oleh Komnas HAM ya pelanggaran HAM berat sudah diklarifikasi. Pelanggaran HAM berat itu mengarah kepada Prabowo atau sebetulnya tidak disebutkan siapa aktor utamanya? Tidak disebutkan. Misalnya peristiwa tahun 65 tidak menyebut orang. Lalu peristiwa Mei 78. Mei 78 penghilangan orang dan sebagainya tidak menyebut nama. Dan secara administratif Pak Prabowo tim itu sudah disidang kan? Ada yang sudah disidang. Dan seterusnya. Yang dianggap menculik, dianggap terlibat pelanggaran HAM berat sudah disidang, sudah menjalankan sanksinya. Dan saya 5 tahun Pak, 4,5 tahun nangani masalah HAM ini. Untuk dibawa ke pengadilan itu hampir tidak mungkin. Hampir tidak mungkin karena apa? Begini, pengadilan itu perlu bukti. Pelakunya harus jelas. Nah, kalau pelaku harus jelas, misalnya saya melakukan pelanggaran HAM membunuh sekian orang, itu harus jelas. Kalau pelanggaran HAM berat itu artinya saya memerintah secara struktural. Perintahnya dengan apa? Bukti terbunuhnya dengan apa? Apakah pakai obat, apakah pakai pistol, atau pakai pisau, atau apa? Itu harus jelas. Nah, itu sesudah dibawa ke kejaksaan. Kejaksaan tidak bisa dari sudut hukum acara, ini tidak bisa. Tidak bisa. Dicoba, ada 5 kasus. Bebas semua 34 tersangka. Gitu. Sehingga waktu zaman saya itu ya sudah kita kalau tidak usah menyelesaikan dulu peristiwanya di pengadilan karena itu sudah dicoba tidak mungkin. Kita selesaikan korbannya saja. Ingatkan Bapak saya sampai ke Belanda dan sebagainya, ke Ceko. Yang PKI itu yang dulu terstigma PKI orang bisa pulang. Ya bisa pulang sekarang dan di istilahnya itu mendapatkan pembersihan nama baik ya. Nama baik. Itu dulu nggak boleh pulang karena dituduh terlibat PKI padahal mereka tidak tahu menahu. Mereka hanya disekolahkan oleh Bung Karno kan agar bisa pulang nanti. Banyak sekali tuh ke negara Indonesia. Banyak Pak, masih 134 waktu saya. Kita datangi semua kita wari. Anda tidak salah. Gitu. Anda korban gitu. Karena kalau peristiwanya itu sendiri sejarahnya udah selesai dan awal orde reformasi kan sudah diputihkan semua tuh oleh Pak Wiranto, Pak Habibie sudah tidak ada tuh PKI sudah tidak ada. Jadi kita tidak menyelesaikan itu, saya menyelesaikan korbannya yang ingin pulang. Tapi kalau masih ngotot itu harus dibawa ke pengadilan, siapa yang diadili? Pembuktiannya bagaimana? Dulu udah diselesaikan dengan mahkamah militer luar biasa, Mahmilub.
Mahmelub itu dulu mahkamah yang dibuat oleh Bung Karno tahun 63. Tahun 66, 67 dipakai untuk ngadili PKI. Udah selesai sebenarnya kalau dari sudut hukum ya. Karena sampai bertahun-tahun tidak tidak ada hukum baru yang mengubah itu. Hanya semasa Orde Baru juga banyak sekali ada litsus, ada kemudian dosa turunan itu, beberapa keturunan bersih lingkungan, ikut tes jadi PNS tidak bisa. Boleh. Dan saya masih sempat Pak Mahfud ke Pulau Buru, kami punya karya sosial di sana, bertemu dengan orang-orang yang tidak berani pulang ke Pulau Jawa karena mereka takut di stigma, orang kampung bilang mereka PKI. Saya tanya, Anda ditangkap kapan? Saya lagi nonton Pak, orang lagi ditangkap, tiba-tiba saya ikut ditangkap. Waktu saya ditangkap di markas Kodim itu, kemudian saya ditanya, nggak ketemu-temu. Akhirnya ditanya, namamu siapa? Soekarno. Nah itu kamu katanya. Hanya yang satu pendukung Soekarno. Karena namanya. Yang satu lagi ditangkap karena dia petani. Ya itu kamu Tani itu dianggapnya itu underbow pendukungnya PKI kan, Barisan Tani Indonesia kalau tidak salah dulu ya, semacam itu. Jadi kasihan ketemu orang-orang tua yang tidak berani keluar dari sana dan keluarganya jadi petani. Ada juga yang kemarin menjadi sespri saya. Sekarang udah bintang 3 pensiun. Dia bercerita waktu itu dia masih muda, tahun 65. Dia tahu ada orang menyeberang jalan di depan Kodim gitu, mau beli nasi Padang. Karena orang tuanya sakit, mau beli nyeberang jalan gitu. Habis itu ditangkap oleh tentara, dibawa ke Kodim. Pak, saya hanya mau beli nasi, nanti dijelaskan di sana. Sampai sekarang hilang. Itu tahun 66. 65, 66 terjadi seperti itu. Nah banyak yang seperti itu, orang yang tidak jelas bahwa itu PKI, lalu dituduh PKI. Sesudah itu anak keturunannya tidak boleh bekerja. Gitu kan, ya harus diputihkan ya Pak. Tanpa harus juga menghidupkan PKI misalnya. Iya kan Pak, sudah diselesaikan secara hukum. Jadi apa motifnya memberikan, baru saja dilantik sudah mengatakan itu bukan pelanggaran HAM berat? Nggak tahu, nggak tahu. Saya nggak tahu Pak Yusril kok lalu menjawab tidak ada pelanggaran HAM berat di Indonesia itu. Akhirnya harus klarifikasi. Klarifikasi. Harus klarifikasi. Nggak apa-apa. Ya baik ya. Tapi terima kasih Pak Mahfud meng-clear out itu, menjelaskan itu, ngangkat sehingga kemudian orang iya ya salah itu barangkali. Oke, ada hal lain lagi. Yaitu soal soal sertifikat halal. Sampai masyarakat mempersoalkan kulkas saja harus dibikin sertifikat halal. Negeri kita ini jadi makin lucu. Itu yang salah bukan kebijakannya, bukan aturannya. Maka saya tulis penjelasan Pak Haikal Hasan ini salah penjelasannya, karena dia katakan pokoknya katanya semua barang yang bisa diperjualbelikan, diekspor maupun impor itu harus dapat sertifikat halal. Saya bilang penjelasannya salah banget ini. Gimana kalau Bapak beli HP kayak gini? Kan bisa diperjualbelikan. Masa pakai sertifikat halal gitu? Padahal nggak dimakan juga ya. Dimakan juga. Saya bilang ini penjelasannya salah gitu. Nah itu maksud saya begini, banyak orang-orang baru yang belum paham sebenarnya. Dan berani sekali, baru muncul sudah ngomong. Dan itu kan menjadi beban pemerintahan. Jadi orang restoran di hotel apa itu lalu bertanya-tanya gitu. Meskipun mungkin maksudnya bukan itu ya, tetapi banyak orang ini gimana sih kok malah mempersulit. Saya kalau itu dikatakan diambil dari ajaran Islam aja nggak nyulit-nyulitkan begitu bagi umat, kok malah ini pemerintah malah buat gitu. Makanya terus saya kenapa nggak dibikin itu saja Pak Mahfud? Ini saya maaf ke belakang ya. Pak Mahfud sebagai seorang yang sangat paham mengenai agama dan Anda sering memberi penjelasan, kenapa tidak hanya barang yang haram saja diberikan sertifikat tidak halal? Itu kan lebih mudah, jumlahnya tidak begitu banyak. Kenapa tidak spesifik di situ? Itu yang harus mendapat sertifikasi. Iya, mestinya ya. Saya tidak paham waktu itu. Jadi karena yang lebih banyak dibutuhkan dan akan dibeli itu mungkin yang halal, maka yang diberi aja sertifikat halal semua. Tetapi Pak, itu sulitnya bukan main dan tidak ada loh yang menjamin bahwa sertifikasi itu benar. Karena itu semua produk sampai ke desa-desa, alat ujinya enggak ada.
Iya tuh Pak. Ya. Bahwa ini halal, haram itu kan Ya. perlu keahlian, ahli kimia, Betul, ahli apa ya tuh Pak. Dan produk berkembang terus Produknya sepanjang berkembang hari. terus. Ya. Itu kan menyulitkan sebenarnya. Dan biayanya juga lumayan besar. Kalau saya tuh sering bergurau, kenapa sih orang nggak niru Gus Dur saja gitu? Gimana? Kita kalau nggak tahu bahwa itu haram atau halal, itu halal artinya. Gitu. Jadi itu Gus Dur dulu ceritanya Ya. nih, saya diceritain si Wimar, Wimar Witular almarhum. Jadi pergi ke Amerika yang pertama waktu jadi presiden, pesan makanan. Nah terus ajudannya itu tanya ketika Gus Dur pesan makanan itu, ini halal enggak, ngandung babi enggak, ditanya pada anunya itu. Ya. Gus Dur malah, kamu ini tanya-tanya, kalau saya tahu malah enggak jadi makan. Kalau kita enggak tahu meskipun itu haram, enggak apa-apa, kata Gus Dur. Kalau Gus Dur kan enak, kalau Gus Dur tuh Pak, beragama enak. Tapi kata Gus Dur, beragama tuh yang enak aja, tapi jangan seenaknya gitu. Iya. Nah kayak gitu-gitu. Ya, saya masih ingat dulu waktu belum ada Google Translate, ya saya pergi ke Vietnam dan saya bawa tim dan kami harus pesan makanan dan tidak tahu ini gimana. Yang repot itu saya justru, bukan keluarga saya, bukan orang-orang yang Muslim. Saya yang repot, bertanya benar-benar pastikan agar tim saya tidak makan makanan yang haram begitu ya. Tapi susah sekali ngomong sama orang Vietnam. Dia bahasa lokal dan juga bahasa Prancis. Kami tidak bisa bahasa Prancis. Jadi nanya itu sampai kami gambar babi begitu ya. Ini bukan. Dia jawab yes. Tapi begitu kita cek ayam ternyata. Semua dibilang yes, makin nggak jelas begitu ya. Absurd sekali kehidupan ini. Tapi baiklah, orang mencoba mencari tahu dan artinya ada orang-orang tertentu yang tidak mengukur ya ketika berbicara dan kemudian menimbulkan kehebohan. Iya, nggak boleh tuh kalau pemerintah harus hati-hati. Ketika bicara dia harus bisa dijelaskan lebih lanjut dan selesai gitu. Kalau bicara lalu gitu aja salah ya udah nanti harus nggak boleh begitu kalau pejabat harus jelas dulu. Nah yang sekarang ini banyak yang kompetensinya untuk ke tata pemerintahan itu belum ada. Tapi nggak apa-apa. Kita anggap toh kita dulu juga mulai dari awal juga. Baik. Ketika saya masuk ke pemerintah dulu kompetensi kan dipertanyakan juga. Tapi tentu ada ukuran-ukuran awal sih seharusnya ya. Pak Mahfud tidak memberikan komentar di Twitter tentang Tom Lembong? Tom Lembong, saya belum memberikan komentar. Belum, berarti akan memberikan. Saya akan memberikan komentar dan saya bisa juga komentar dari sekarang ini. Tom Lembong itu kasusnya bisa benar, tetapi membingungkan. Membingungkan lagi, ya. Bisa benar kenapa? Karena apa yang expose, yang diumumkan ke publik oleh Kejaksaan Agung itu memang memenuhi syarat korupsi. Memenuhi syarat menurut undang-undang. Menurut undang-undang. Secara legal formal. Secara legal formal. Karena apa? Legal formal korupsi itu artinya memperkaya diri sendiri atau orang lain. Atau korporasi. Itu jadi satu. bisa saja dia tidak memperkaya diri, tapi dianggap memperkaya orang lain. Memperkaya perusahaan lain yang diberi lisensi untuk itu. Satu. Yang kedua merugikan keuangan negara. Yang ketiga melanggar hukum dengan cara melanggar hukum. Melanggar hukumnya itu sudah jelas karena pada waktu itu ada aturan kita tidak boleh ngimpor gula karena produksi melimpah. Lalu memperkaya orang lain tentu. Ada perusahaan yang mendapat ada perusahaan yang mendapat keuntungan dari situ. Tidak memperkaya diri. Gitu. Tapi merugikan keuangan negara sudah dihitung kan oleh Kejaksaan. Kalau tidak karena ada ini maka negara rugi sekian itu sudah dihitung juga. Jadi memenuhi syarat untuk ditersangkakan korupsi, jangan pula dipolitisir. Tetapi membingungkan dan harus dipandang juga dari sudut politis. Kenapa kok mulainya dari Tom Lembong? Padahal ada menteri lain yang juga melakukan hal harusnya serupa. Mulai dari yang terdekat. Tahun 2003, 2023, 2021 itu kan menterinya ada tuh. Ya, masih ada semua itu. Ya, iya kan? Dan melakukan hal yang sama. Bahkan lebih besar. Lebih besar. Ya. Nah, Tom Lembong dari sudut yuridis formal, legal formal ini. Tapi kenapa yang ini nih dibiarin? Iya tuh Pak. Nah itu terus jadi pertanyaan menjadi isu politik. Tapi kita lihat aja perkembangannya. Kasihan juga kan Tom Lembong. Dia nggak dapat apa-apa karena dia kan
ukurannya bukan birokrasi ya, Ya. bukan birokrasi perundang-undangan, dia kan di swasta. Selama ini ingin cepat kan, kalau swasta cepat, efisien Tapi gitu. pihak Gitu. yang ditangkap dan melakukan impor itu adalah PT PPI dan itu adalah BUMN. Kalau itu BUMN, Ya. berarti itu boleh. Cuma kebolehannya begini, Ya. harus BUMN dan dalam keadaan kita butuh gula. Nah, pada saat itu kan katanya melimpah. Bahkan konon menurut kesaksian anggota DPR itu ketika Tom Lembong mengatakan, ini kan ngumumkan di DPR, nanti pada saat panen gula, panen tebu, kami akan ngimpor gula. Dan harganya kan yang lokal 13, lalu yang impor ini dijual 16. Sehingga yang ini masyarakat rugi gitu. Ini penjelasan anggota DPR yang pada tahun 2014 tuh rekamannya dikeluarkan lagi sekarang bahwa dia bicara begitu saat itu. Tom Lembong itu. Petani dirugikan. Petani dirugikan. Nah. Ini bisnis gula memang manis sekali dan gulanya manis. Ya, dan banyak manis. membuat dunia pangan kita carut marut karena hal-hal seperti ini. Ya. Baik Pak Mahfud. Tapi at the same time, apa yang terjadi dengan Tom Lembong kalau kita lihat pembacaan berita disampaikan oleh beragam pihak, kok semakin banyak kasus yang menyangkut soal rasa ketidakadilan dalam masyarakat. Ya itu. Ya, kita lihat kasus Supriyani, guru Supriyani, kasihan ya. Ya, kasihan sekali. Tapi akibatnya juga fatal bagi para polisi. Ya. Sekarang guru-guru tidak mau menerima anak polisi. Ini kan tidak semua polisi jelek. Iya, tidak semua tetapi polisi banyak jelek. guru yang berpikir nanti saya dikriminalisasi. Itu mulai terjadi. Itu ada mengusik rasa ketidakadilan. Kemudian banyak kasus lah, sejak kasusnya Vina dan lain sebagainya. Kita bisa sebutkan ketidakadilan. Tapi saya berpikir ini adalah penyebabnya adalah aparat-aparat kita yang serampangan. Tapi aparat kita yang serampangan. Ternyata kemudian polisi pun juga mengalami ketidakadilan oleh sesama polisi. Bagaimana ini Pak Mahfud? Bagaimana kita ingin menegakkan rasa keadilan di masyarakat? Kan rasa keadilan ini sebagai perekat kebangsaan kita, persatuan kita. Kalau tidak ada keadilan kan terorisme jadi marak, korupsi jadi marak, iya, Pak. Rakyat pun akan mengadili dengan caranya sendiri. Salah satu menurut saya prestasi ya. Kalau mau tentu ada prestasi. Prestasi yang dicatatkan oleh Pak Jokowi itu radikalisme menyurut kan. Selama 5 tahun terakhir. Teror juga berkurang. Kalau dulu bom apa itu ini berkurang. Berhasil diatasi. Jadi radikalisme, pluralisme itu berkembang dalam 5 tahun terakhir ini. Tapi memang korupsi dan backing-backingan, ugal-ugalannya aparat itu masih banyak gitu. Tumbuh lagi. Meskipun saya tahu dalam catatan saya Pak Jokowi, ya pada awal-awal pemerintahan itu bersungguh-sungguh. Karena saya waktu itu misalnya di Kejaksaan waktu itu ada satu lembaga namanya PIM4D, Panitia Pendamping Pembangunan Daerah. Sebelum membuat anggaran sebuah proyek, konsultasi Kejaksaan, ya Pak ya, agar Anda tidak korupsi. Wah ini berlaku kan bagus nih tujuannya. Tapi di dalam banyak kasus, orang mau korupsi itu minta izin ke jaksa. Ini sudah diperiksa oleh kejaksaan, sehingga mau dikorupsikan tuh nggak bisa, ini sudah ada kejaksaan dari PIM4D. Nah itu saya lapor ke Pak Jokowi, Pak PIM4D ini bagus. Tapi ada masalah, sering disalahgunakan oleh beberapa kejaksaan. Kasusnya ada yang sudah masuk pengadilan. Gimana menurut Pak Mahfud? Dibubarkan aja. Saya bilang ke kejaksaan, dibubarkan, iya. Saya lapor lagi Pak Jokowi, Pak, kejaksaan belum merespon tuh. Dipanggil kejaksaan seluruh Indonesia bersama Jaksa Agung. Hari ini saya perintahkan bubarkan PIM4D. Itu maksud saya, komitmen Pak Jokowi. Di awal-awal itu ya. Lalu bagaimana perintahnya yang sangat luar biasa di Bali ya, ketika dia berpidato bicara ke publik bilang gini Pak Jokowi, saya perintahkan Panglima pimpinan TNI, Kodim, Kodam, Polres, Polda gitu, kalau baru diangkat yang disuani itu jangan preman gitu. Iya kan banyak yang suan ke preman Pak, melihara preman. Itu pidato Pak Jokowi luar biasa. Di tahun 2020. Dan ini confirm disampaikan juga oleh Pak Dudung ketika beliau menjadi Pangdam Jaya. Pangdam Jaya. Ya, dia bilang banyak sekali tokoh-tokoh yang mau dibubarkan itu bilang, Pak dulu Pangdam datang menghadap saya katanya mereka. Pak Dudung mengatakan begitu. Zaman saya tidak bisa kata Pak Dudung. Jadi Pak Jokowi
Ini banyak, saya bukan tidak tahu loh, banyak Pangdam, Kapolda, Kapolres, begitu diangkat menduduki tempat baru yang didatangi dulu preman. Harusnya preman itu diberantas, radikalisme itu diberantas. Bahkan preman berbalut agama, berbalut jubah dan sebagainya. Ya itu kayak gitu. Nah itu kan bagus Pak, bagus. Pak Presiden waktu itu mengambil tindakan ya, terus, mengingatkan itu. terus, dan gitu. banyak aparat yang kemudian menjadi malu sendiri dan tidak menjalankan itu. Ya. Iya Pak. Nah tapi akhir-akhir ini kemudian marak lagi backing-backingan itu ya, backing aparat, pertambangan ilegal itu banyak sekali. Dan itu permainannya di atas. Saya kemarin di Jogja tuh diskusi dengan para guru besar UGM, Pak itu katanya backing-backingan tambang, penjarahan terhadap kekayaan alam itu luar biasa. Hanya presiden yang bisa memimpin ini. Karena setiap akan diselesaikan selalu punya backing di atas. Backingnya sampai ke langit katanya. Ini hanya presiden yang bisa dari langsung memimpin sendiri. Batu bara nikel sampai ke pasir dan batu kali. Iya. Ikan, kayu, hutan, semua Pak. Dan itu merasakan masyarakat merasakan ketidakadilan ya. Ketidakadilan ya, kemiskinan, tapi ada juga pencurian misalnya yang paling banyak itu Pak. Pencurian saham perusahaan Pak. Bagaimana ya? Jadi Bapak punya perusahaan gitu, sudah terdaftar di Kemenkumham. Saya main dengan pejabat dan main dengan notaris, dibuat perusahaan Bapak itu berubah atas nama saya. Banyak yang begitu. Saya pernah didatangi oleh anak muda ke sini sampai menunggu podcast ini selesai. Itu dia punya hotel di Batam, tiba-tiba sudah diambil oleh pihak lain, dan ketika dia minta kepada kementerian itu tidak bisa dia ini kan karena haknya dia sudah dialihkan. Iya betul. Di kementerian bilang ini nggak bisa dibuka, sudah beda, bukan Anda lagi anunya gitu. Nggak bisa buka untuk diperbaiki, nggak bisa. Suruh ke pengadilan, di pengadilan kalah lagi. Kalah, ya. Sudah di pengadilan kalah, lalu yang punya ini dipidanakan katanya fitnah. Sekarang ada yang di penjara, padahal dia yang punya. Kami pernah punya salah satu partner yang sangat sosial. Dia senang sekali berhasil membeli hotel di Bali dari BPPN, tapi akhirnya berakhir di penjara. Di akhir penjara kan? Karena orang mengatakan dia mengganti nama, padahal sah itu dia membelinya. Dan Beckhamnya di Jakarta itu, bukan di daerah. Ya. Makanya bagaimana kita di langit. Ya. Bagaimana kita mengatasi ini Pak Mahfud? Pak Mahfud kan pernah menjadi Menko Polhukam, mengatasi masalah ini. Makanya saya katakan presiden. Presiden harus itu. Karena begini Pak, saya sudah mencoba menyelesaikan kasus ini satu persatu dan banyak. Misalnya begini, ada pencurian tambang di suatu tempat. Ya. Sahamnya berubah. Sesudah diselidiki, orang ini enggak salah ini. Tapi dipidanakan yang punya. Nah kita datang ke sana Pak, datang ke sana, kirim tim. Begitu kita sampai ke sana, apa jawab aparat di daerah? Kejaksaan bilang, Pak ini sudah tidak bisa lagi diperiksa pusat. Bapak tunggu aja di pengadilan. Kenapa? Ini sudah dilimpahkan ke pengadilan oleh kejaksaan. Padahal ini tidak salah nih. Kalau sudah dilimpahkan pengadilan kan harus nunggu hakim. Tunggu hakim. Haknya sudah di pengadilan. Tim saya yang ke sana gagal, Pak. Tidak bisa kami. Dan hakim itu di luar pemerintahan. Independen. Suruh bicara aja ke hakim. Gitu. Jangan bicara ke kami. Dan hakim terikat dengan prosedur. Ada lagi saya datang ke Bali. Kejaksaan ini kok rusak ya, menersakan orang sembarangan. Saya sudah punya bukti didiskusikan di Jakarta antar institusi termasuk kejaksaan. Ini tidak benar. Saya datang ke Bali untuk memberitahu nih bahwa ini tidak salah. Tetapi apa? Sebelum saya sampai ke sana, kasus orang yang dikorupsikan itu diajukan ke pengadilan. Pak Mahfud sudah tidak bisa Pak, Bapak itu sudah masuk ke pengadilan tadi pagi. Saya datang jam 11, jam 9 sudah masuk. Ini kan menyangkut nasib orang Pak, ada di penjara Pak Mahfud. Itu hanya presiden yang bisa. Gitu. Ya, Pak Mahfud, ini rasa dongkol kita sangat besar mendengar cerita ini. Kita ngopi dulu Pak Mahfud. Kita jangan lupa ngopi. Jangan lupa bahagia. Kopi inspirasi. Saya kopi inspirasi. Saya sudah sering ke sini, sukanya kopi inspirasi. Saya menemani. Ya, baik. Ya, makasih. Ya, Pak Mahfud, sambil tunggu kopi ini begini Pak Mahfud. Ya, rasa ketidakadilan, kemudian menimbulkan konflik dan akhirnya masyarakat dengan jalan sendiri. Tapi kita mendengarkan pidato Pak Prabowo ketika meresmikan GSN. GSN di Sentul kalau tidak salah. Dan pidato itu bagus sekali pidatonya tentang pemberantasan korupsi.
Komentar Pak Mahfud dengan pidato itu? Pidato itu hampir semuanya daging ya, bisa dijadikan beberapa butir yang menarik, dan itu pidato yang kesekian dari Pak Prabowo yang begitu itu tadi. Kadangkala orang curiga Pak Prabowo ini sungguh-sungguh enggak sih, kok sepertinya masih terpengaruh oleh pemerintah lama gitu ya. Tapi begitu muncul pidatonya bagus sekali, termasuk yang di GSN. Itu banyak. Dan banyak orang yang melihat dia ngomong benar-benar independen, menarik, berbeda dengan penampilannya ketika menghadap ke Solo, ketika datang ke Solo. Iya, makanya. Beda ya? Beda banget. Banget. Ketika di Solo sepertinya ya dan bawa dari sana, tapi begitu pidato seperti melawan kan. Nah, itu bagus menurut saya, pidatonya banyak. Nah, salah satu butir yang menarik itu di samping saya akan menjadi pemimpin Indonesia yang bersih kan gitu ya. Demokrasi dan sebagainya. GSN enggak usah terlalu glamor. 5 tahun sekali aja ada kayak gini gitu. Enggak usah unjuk kekuatan apa gitu. Itu kan bagus. Ya mendukung pemerintah, mendukung Pak Prabowo, tapi enggak usah hura-hura lah apa-apa muncul ini gitu kan. Itu yang bisa ditafsir dari pernyataan Pak Prabowo. Tapi satu hal yang penting Pak, yang sekarang udah menjadi penyakit kronis itu, Pak Prabowo bilang, sekarang itu hentikan kunjungan-kunjungan ke luar negeri. Ingat kan? Iya. Pak, kunjungan ke luar negeri itu gila Pak. Pertama, itu merepotkan orang banyak. Saya kalau ke luar negeri kan sering, baik waktu DPR maupun menteri itu banyak pegawai kedutaan tuh ngeluh. Karena kadang harus menjemput dan menyediakan kendaraan. Menjemput saya sebelum saya sampai ke hotel sudah ditelepon. Rombongan berikutnya udah datang, Bapak ditunggu di bandara gitu. Kasihan juga ya jadi diplomat-diplomat kita di sana. Begini yang datang, Pak ini hampir tiap hari begini. Belum pulang yang satu datang yang lain. Kalau tidak dari kementerian ini, kementerian itu. Bahkan tingkat DPRD, tingkat 2, studi bandingnya ke luar negeri coba. Itu biaya tinggi itu. Biaya tinggi dan menghabiskan anggaran Di DPR itu Pak, saya pernah jadi anggota DPR. DPR itu setiap anggota komisi itu mempunyai hak untuk studi banding ke luar negeri. Setiap tahun. Setiap anggota pansus, undang-undang itu kan banyak tuh. Setiap anggotanya itu berhak studi banding ke luar negeri. Beberapa kali kalau setahun jadi anggota 5 pansus, berarti 5 kali ke luar negeri dia tambah 1. Itu sejak saya di DPR dulu, sehingga pernah terjadi waktu saya dulu kan ada Undang-Undang Nomor 8 tahun 2007 ya, Undang-Undang Pemilu. Itu saya anggota pansus Pak. Tahun 2007, 2008 saya sudah pindah ke MK, jadi ketua MK. Mengagetkan, dari DPR datang surat, Bapak mau ke luar negerinya kemana? Apakah mau ke Perancis, mau ke Amerika? Ini apa? Saya bilang, ini pansus pemilu Pak. Loh, undang-undangnya sudah disahkan kok, sekarang mesti dibanding apa? Ini hak Pak katanya. Ini upah ini sebetulnya. Iya, dia nggak hak, jadi undang-undangnya sudah disahkan. Udah jadi undang-undang. Bapak dulu studi banding. Yang kirim surat tidak tahu bahwa saya sudah ke MK. Saya dikira sudah studi banding, sudah selesai undang-undangnya. Ini anggota DPR kalah pintar dengan Bahlil lah. Pak Bahlil itu konsultasi dengan seorang peneliti dari Harvard. Dia bisa melakukannya secara online. Tidak harus pergi ke Harvard. Sehingga bisa lebih cepat dia studi. Nah sama. Waktu saya anggota DPR tuh saya ada di Komisi 3 yang merancang undang-undang tentang LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Nah, ini kan dapat jatah ke luar negeri. Sudah ada proposal, kita ke Perancis, kita ke Inggris, kita ke sana ada LPSK. Uang sakunya lumayan itu. Iya Pak, saya bilang, untuk apa ke sana, apa yang mau dicari? Saya bilang, waktu itu saya kan di situ. Ini Pak perlu kita bahannya sudah ada nih. Pak tapi kita tahu Amerika, lihat gini. Di UI itu ada pusat studi Amerika, saya bilang. Pusat kajian. Pusat aja, saya bilang. Ngundang dari sana, suruh ceramah di Amerika gimana, pasti ada bahan. Kalau enggak, ngundang ke Dubes Amerika. Teman-teman itu mau? Ya akhirnya mau, saya paksa. Saya paksa. Nggak bisa. Tapi nggak dapat uang saku dong kalau nggak dapat. Saya kira
salah satu undang-undang yang penting di Indonesia ini yang tidak studi banding ke luar negeri, undang-undang LPSK. Dan itu saya potong dulu. Saya potong, nggak boleh untuk apa ke luar negeri. Persis alasan saya seperti kata Pak Prabowo pidato kemarin. Waktu itu saya bilang, untuk apa, kita kan sudah tahu kebutuhan kita apa, ngapain juga ke sana. Gitu Pak. Jadi pinter ya orang cari cara supaya dapat keluar uang lebih banyak buat negara ini, keluar duit banyak. Jadi sebenarnya negara ini kalau bisa kalau mau menghemat sebenarnya banyak. Banyak banget Pak. Banyak cara kita menghemat. Saya percaya pada Hasyim Hasyim Joyo Hadikusumo. Prabowo itu sudah bisa memenuhi, pasti bisa memenuhi janji programnya. Makan siang gratis, naikkan gaji guru. Uangnya dari mana kata orang? Hasyim bilang, uangnya dari korupsi itu ditutup sekarang. Itu salurkan ke situ. Kalau korupsi itu ditutup, beres semua itu. Saya diceritakan oleh kawan-kawan saya di Kementerian Keuangan bagaimana LPDP didirikan. Itu karena Sri Mulyani berhasil menghemat dan menyimpan sisa anggaran itu kemudian dipisahkan untuk mengembangkan pendidikan di Indonesia. Sehingga banyak yang bertanya, kok ini beasiswa yang ngatur Menteri Keuangan bukan Mendikbud begitu ya. Karena dia pegang anggaran dan dia gunakan itu untuk memperbaiki human capital kita. Mudah-mudahan bisa baik dan baik. Tapi saya tetap percaya ini Pak. Salah satu kunci penting untuk membuat Indonesia maju itu memang penegakan hukum dan keadilan Pak. World Bank kan bilangnya aset negara yang terbesar itu adalah penegakan hukum dan keadilannya. 44% ya. 44% itu aset negara hukum. Yang lain itu kecil-kecil. Kalau hukum Anda beres, yang lain beres. Yang lain beres ya. Iya. Yang lain kan ada kecil-kecil. Pak Mahfud, kan di Indonesia ini kental sekali, banyak sekali orang yang mau jadi menteri ini karena privilege. Saya pun sering ditanya, Pak Renal kok nggak jadi menteri? Saya pikir, apa iya semua orang cita-citanya harus jadi menteri begitu ya? Selain ada garis tangan, tentu saja ya tidak semua orang juga harus jadi menteri kan begitu ya. Tapi mengapa di Indonesia banyak sekali orang yang punya keinginan dan mendorong dirinya ke sana? Dan ketika di kabinet kita sering mendengar itu ada namanya bohir. Katakanlah ada orang yang kemudian mendekati dan selalu mengatakan sini aja. Itu sudah kita dengar dari zamannya SBY dulu. Ada salah satu orang almarhum yang bolak-balik di depan rumahnya Pak SBY minta supaya dia jadi menteri begitu ya. Akhirnya itu juga ya udah kau di sini aja lah begitu ya. Tapi ada juga yang kemudian cari sponsor. Dia lihat ini, wah ini siapa ya? Bohir yang paling kuat ya. Disebutlah beberapa nama, sudah jadi rahasia umum lah. Tapi saya tidak elok menyebut nama-nama mereka di sini. Kita udah tahu juga. Udah tahu juga itu ya. Nah ya itu. Saya baru mendengarkan seminar online-nya Jeffrey Winter ya. Kira-kira begini, kenapa orang pada ingin jadi menteri, terutama lalu berkolusi dengan pengusaha, karena jabatan kekuasaan itu bisa membeli uang bisa membeli jabatan gitu, sehingga ini jadi double impact. Double impact. Kalau Anda ingin dapat uang, Anda punya kekuasaan. Kalau Anda ingin punya kekuasaan, Anda punya uang. Sehingga ini kata si Jeff, mungkin itu jawaban teoritisnya paling ya. Dan ada juga pengusaha yang semangat ke sana, padahal ketika dia menjadi anggota kabinet malah perusahaannya malah hancur. Pak Mahfud kita ngopi dulu. Iya Pak. Saya dengar cerita Pak Mahfud dari beberapa orang. Junior saya CT Hairul Tanjung pernah mengatakan, nggak mau lagi saya jadi menteri katanya. Kalau saya perusahaan saya nggak keurus katanya begitu ya. Terus kemudian ada lagi kawan saya yang lain yang juga mengatakan sama. Bahkan saya dengar Ibu Susi juga setelah itu nggak sempat ketika jadi menteri, tidak sempat urus Susi Air-nya begitu ya. Dan sebagainya. Padahal dulu Susi Air itu berjaya sekali. Ini yang saya dengar begitu ya. Kan tidak, sebetulnya ya orang punya pilihan, punya tempat, dan buat jadi apa juga mengambil langkah penjelasan lain atau pembanding dari penjelasannya Jeffrey tadi, bahwa kekuasaan bisa menghasilkan uang menghasilkan bisa uang. Itu bagi orang yang mereka serakah. Tapi bagi ada orang yang ingin eksistensi dan peran dirinya itu
bermakna bagi masyarakat, sehingga jadi menteri itu berarti bagi dia daripada kaya, kan kira-kira gitu. Orang-orang seperti Bu Susi kira-kira kayak gitulah. Untuk apa jadi menteri? Ya baik Pak Mahfud, tadi kita bicara Pak Prabowo pandai, dia sedang berupaya seperti ini. Kalau saya melihat semacam ada keraguan-keraguan di masyarakat, ada kalanya adalah karena melihat kok jumlah anggota kabinetnya masih sebagian besar masih orangnya Pak Jokowi. Sehingga kemudian timbullah isu di masyarakat bahwa ini adalah kabinetnya Pak Jokowi. Apakah nyaman seorang presiden kalau dikatakan demikian? Pasti tidak nyaman. Pasti tidak nyaman lah kalau dikatakan demikian. Itulah sebabnya saya katakan tadi ini Pak Prabowo tuh mungkin dalam rangka mengatur sesuatu sampai dirinya yakin bahwa yang saya rencanakan ini bisa jalan dengan cara ini. Sekarang diakomodasi aja dulu daripada ribut-ribut kan gitu. Sehingga kan kelihatan kabinet sekarang ya kurang berwibawa juga karena enggak jelas ininya ya, sehingga kebanggaan jadi menteri itu tidak ada. Ada satu yang sedang menghisap cerutu. Dan itu ramai sekali. Jadi olok-olok publik ini semakin banyak kalau tidak punya wibawa. Olok-olok publik makin banyak sehingga nanti ketika Pak Prabowo mungkin melakukan pengaturan kembali orang tidak kaget gitu ya, atau itu orang tidak jadi menteri sudah tidak kehilangan apa-apa kok, cuma begitu aja gitu, nanti dirombak-rombak lagi ditata. Meskipun itu tidak mudah karena Pak sekarang ini sudah real ya, realitasnya ada banyak menteri, banyak departemen. Itu belum bisa bekerja loh Pak. Kenapa? Karena itu perlu anggaran. Sedangkan anggaran itu perlu perubahan banyak undang-undang. Oh. Iya Pak. Misalnya begini. Ya, nomenklatur juga berubah. Ya. Kementerian Kemenkumham. Sekarang jadi 3 kementerian. Jadi 3 kementerian. Padahal undang-undang tentang itu yang dimaksud menteri dalam undang-undang ini adalah Menteri Hukum dan HAM. Nah sekarang kalau Menteri HAM-nya harus ada undang baru kan? Oh. Menteri Imigrasi harus ada undang-undang baru kan? Iya kan Pak? Iya. Nggak boleh pakai undang-undang ini. Ya. Menteri Keuangan nggak bakal mengeluarkan uang. Oleh sebab itu yang saya dengar perpres tentang badan baru itu belum keluar juga. Karena jadi, harus sesuai dulu dengan belum bisa mengeluarkan anggaran dan juga belum bisa bergaji menterinya. Ya, mungkin belum bisa bergaji atau ditalangi dulu. Tetapi itu sudah pasti secara hukum. Kalau uang dikeluarkan untuk sesuatu yang nomenklaturnya tidak ada di undang-undang itu korupsi, Pak. Sebab itu Menteri Keuangan sering melarang kalau ada lembaga baru keluar gitu, sementara undang-undangnya berbunyi lain. Seperti sekarang ada Badan Penyelenggara Haji. Ya Pak? Ya. Badan Penyelenggara Haji itu otonom setingkat menteri. Tetapi undang-undang tentang haji yang dimaksud menteri dalam ini adalah Menteri Agama, bukan Kepala BPIH, bukan Menteri Urusan Haji. Kan harus diubah dulu. Jadi, harus disinkronkan semuanya. Iya, kalau ini tidak diubah, nggak bisa. Lalu ini yang mengeluarkan uang atas nama Kementerian Agama melanggar undang-undang. Aparat penegak hukum senang itu. Makanya senang. Dan itu banyak undang-undang yang begitu. Banyak sekali. Baik, Pak Mahfud, banyak yang bertanya juga apa yang Prof. Mahfud lakukan sekarang saat ini? Saya mulai menjadwal dan mulai mengajar dan menjadwal lagi. Dulu saya mengajar banyak Pak. Dulu sampai 18 universitas saya dulu ngajar aktif. Iya Pak, dulu. Termasuk di UI dulu saya bertahun-tahun ngajar. Tapi ketika saya berhenti ngajar tuh dan mengurangi sejak jadi ketua MK tahun itu fenomenal karena harus penuh kan, tidak bisa ditinggal. Kalau anggota DPR sebelumnya ngajar saya enggak apa-apa, DPR juga enggak ada kerjaan dan enggak jelas juga kerjanya waktu itu. Nah, sekarang saya mulai lagi nih, sudah mulai yang kampus-kampus di Jogja dan dekat Jogja. Mulai membimbing disertasi, menguji disertasi dan mengadakan diskusi-diskusi dengan teman-teman civil society ya. Civil society. Ya, dan kita perlu terus merawat demokrasi. Iya Pak, dari situ merawat demokrasi. Dan juga untuk memperbaiki pendidikan dan penegakan hukum di negeri kita. Baik Pak Mahfud, terima kasih banyak. Kita sudah 4 kali mengisi intrik di sini. Terima kasih kopinya. Sahabat dan kita nikmati kopinya. Tentu saja banyak hal menarik lainnya. Kita sudah berbincang-bincang dan tentu saja pemerintahan baru ini perlu kita berikan terus vitamin dan dukungan agar bisa terus memperbaiki. Sepanjang itu bisa memperbaiki, why not?
Pilpres sudah selesai, kemarahan satu dengan lainnya sudah selesai. Saatnya sekarang kita kembali untuk membangun bangsa ini menjadi suatu bangsa yang bisa menegakkan hukum dan keadilan. Ini PR besar nih, dan juga memberantas korupsi. Cuman tadi kita belum bahas tentang KPK ya. Next time Nanti kita kita masih ada bahas. PR untuk membahas bagaimana ini KPK, kenapa sekarang kelihatannya lembek begini dan kok tidak ada aktivitas yang menonjol begitu ya. Hari ini terakhir ya. Hari ini sebelum apa namanya kita diskusi ini ada berita agak bagus sih. Apa itu Pak Mahfud? Menteri Hukum dan HAM mengatakan kemungkinan besar Pak Prabowo akan menarik surat pengusulan Yang kemarin diajukan yang itu. kemarin diajukan oleh Pak Akhirnya Jokowi. dikocok ulang. Atau dilakukan Diminta persetujuan ulang oleh DPR sehingga nanti akan menjawab. Kita berharap ini dijadikan momentum untuk memilih orang-orang yang sevisi dengan Pak Prabowo. Presiden ya. Iya kan, dengan Presiden. Dan dulu saya usulkan itu karena itu tidak melanggar undang-undang. Kalau yang sudah diberikan ke DPR asal bisa diselesaikan sebelum 19 Desember itu tidak masih ada melanggar waktu hukum. Masih kita ada untuk waktu. mencari yang lebih baik lagi. Ya mudah-mudahan. Ya. KPK Baik Pak Mahfud, menjadi terima lebih kasih banyak. Pak. Ya, sukses terus dan mari kita bangun terus bangsa ini agar menjadi lebih bertenaga dalam menghadapi segala macam perubahan yang tentu tidak mudah. Stay relevant.